Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak hari ini? Semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berjumpa kembali dengan Mbak Zainal. Kali ini kita akan belajar tentang materi pokok manfaat zakat fitrah, infak, dan sedekah untuk mata pelajaran fikih kelas 5 semester ganjil tahun pelajaran 2021-2022. Untuk sub materi yang akan kita pelajari yaitu tentang manfaat zakat fitrah. Kompetensi dasar yang pertama, menganalisis ketentuan zakat fitrah, infak, dan sedekah. Kedua, mengomunikasikan zakat fitrah, infak, dan sedekah. Indikator kompetensi dasar. Yang pertama, mendeskripsikan manfaat zakat fitrah, infak, dan sedekah. Kedua, mempresentasikan manfaat zakat fitrah, infak, dan sedekah. Tujuan pembelajaran kali ini, yang pertama, melalui kegiatan pembelajaran dan mengamati video dan PTT tentang manfaat zakat fitrah, peserta didik mampu mendeskripsikan manfaat zakat fitrah dengan benar. Yang kedua, melalui kegiatan diskusi tentang video pembelajaran zakat fitrah, peserta didik mampu mempresentasikan manfaat zakat fitrah dengan penuh percaya diri. Manfaat zakat fitrah. Pada bab pertama, kita telah mempelajari tentang zakat fitrah. Zakat fitrah disebut juga sebagai zakat jiwa atau zakat nafsi. Sedangkan menurut pengertian, zakat fitrah adalah memberikan harta yang berupa makanan pokok yang diserahkan kepada golongan atau orang yang berhak menerimanya dengan syarat-syarat tertentu. Hukum membayar zakat fitrah bagi orang Islam adalah fardu ain atau wajib. Waktu pembayaran zakat fitrah cukup panjang, mulai dari awal Ramadan hingga takbiratul ihramnya imam pada pelaksanaan sholat Idul Fitri. 8 asnaf atau golongan yang berhak menerima zakat fitrah. Pertama adalah fakir. Fakir adalah orang yang tidak memiliki pekerjaan dan masih kekurangan dalam memenuhi kebutuhan pokoknya. Kedua, miskin adalah orang yang memiliki harta tapi hanya cukup untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Ketiga, amil adalah orang yang mengelola pengumpulan dan pembagian zakat. Yang keempat, mu'alaf adalah orang yang masih lemah imannya karena baru mengenal dan menyatakan masuk Islam. Yang kelima, rikob atau budak muqaddab, yaitu budak sahaya yang memiliki kesempatan untuk merdeka tetapi tidak memiliki harta benda untuk menebusnya. Yang keenam, horim, yaitu orang yang memiliki utang banyak, sedangkan dia tidak bisa melunasinya. Ketujuh, fisabilillah adalah orang-orang yang berjuang di jalan Allah, sedangkan dalam perjuangannya tidak mendapatkan gaji dari siapapun. 8, ibnu sabil, yaitu orang yang kehabisan bekal dalam perjalanan, sehingga sangat membutuhkan bantuan. Manfaat utama zakat fitrah adalah membersihkan jiwa, seperti dalam hadis Nabi Muhammad SAW. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an ibni Abbas radhiyallahu anhuma qala farada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zakat al-fitri tuhratan lis-shaim wa tu'matan lil masakin faman addaha qabla sholati fahiya zakatun maqbulatun wa man addaha ba'da sholati fahiya shadaqah minas shadaqat. Artinya, dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma berkata, Rasulullah SAW mewajibkan zakat fitrah untuk membersihkan orang yang berpuasa dari hal-hal yang tidak bermanfaat, kata-kata kotor, dan memberi makan orang-orang miskin. Barang siapa mengeluarkannya sebelum sholat Idul Fitri, zakatnya diterima. Dan barang siapa yang mengeluarkannya setelah sholat Idul Fitri, hal itu merupakan salah satu dari sedekah
Hadis riwayat Abu Daud dari Ibnu Abbas. Yang pertama adalah manfaat dari zakat fitrah adalah mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, menolong orang yang lemah dan susah agar dia dapat menunaikan kewajibannya terhadap Allah dan makhluk Allah serta masyarakat. Yang ketiga, membersihkan dari sifat kikir dan akhlak yang tercela. Yang keempat, mendidik diri menjadi sifat pemurah dan akhlak terpuji. Kelima, sebagai ucapan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat kekayaan yang diberikan. Keenam, tidak syak atau ragu lagi bahwa berterima kasih yang diperlihatkan oleh yang diberi kepada yang memberi adalah suatu kewajiban. Ketujuh, guna menjaga kejahatan yang timbul dari si miskin yang susah. 8. Guna mendekatkan hubungan kasih sayang dan cinta mencintai sesama antara si kaya dengan si miskin. Setelah kita mendengar dan melihat ketentuan dari manfaat-manfaat zakat fitrah yang baru saja kita pelajari, selanjutnya guru mau bertanya, apakah setiap tahun sekali pada hari raya Idul Fitri kamu membayar zakat fitrah? Berupa apakah zakat fitrah yang kamu bayarkan? Kepada siapakah zakat fitrah diberikan? Apa saja manfaat zakat fitrah? Selanjutnya, kita diskusikan dengan temanmu. Silakan, pertanyaan atau permasalahan ini dapat dibahas bersama dalam satu kelompok. Yang pertama, siapakah yang wajib membayar zakat fitrah? Mengapa setiap orang tidak bisa menerima zakat fitrah? Bagaimana tata cara zakat fitrah dibayarkan? Siapakah orang yang paling afdol dalam memberikan zakat fitrah? Apa sajakah manfaat dari zakat fitrah? Kesimpulan dari pembelajaran hari ini adalah zakat fitrah adalah memberikan harta yang berupa makanan pokok yang diserahkan kepada golongan atau orang yang berhak menerimanya dengan syarat-syarat tertentu. Hukum membayar zakat fitrah bagi orang Islam adalah fardu ain atau wajib. Waktu pembayaran zakat fitrah cukup panjang, mulai dari awal Ramadan hingga takbiratul ikramnya imam pada pelaksanaan sholat Idul Fitri. 8. Asnaf atau golongan yang berhak menerima zakat fitrah adalah antara lain fakir, miskin, amil, mu'allaf, riqab, gharim, fi sabilillah, ibnu sabil. Manfaat zakat fitrah antara lain: yang pertama, menolong orang yang lemah dan susah agar dia dapat menunaikan kewajibannya terhadap Allah dan makhluk Allah serta masyarakat. 2. Membersihkan dari sifat kikir dan akhlak yang tercela. 3. Mendidik diri menjadi sifat pemurah dan akhlak terpuji. 4. Sebagai ucapan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat kekayaan yang diberikan. Tidak syak atau ragu lagi bahwa berterima kasih yang diperlihatkan oleh yang diberi kepada yang memberi adalah suatu kewajiban. Kemudian, guna menjaga kejahatan yang timbul dari si miskin yang susah, guna mendekatkan hubungan kasih sayang dan cinta mencintai sesama antara si kaya dengan si miskin. Untuk perbuatan yang dapat menghilangkan pahala dan tidak diterima zakat fitrahnya. Yang pertama adalah zakat fitrah tidak dikeluarkan pada waktunya, misalnya sesudah melewati hari raya Idul Fitri. Yang kedua, karena terpaksa. Yang ketiga, karena riya. Yang keempat, memberikan kepada orang yang tidak berhak menerima zakat fitrah, misalnya diberikan kepada orang kaya. Implementasi zakat fitrah dalam kehidupan sehari-hari. Setelah kita mengetahui manfaat dari zakat fitrah, maka kita dapat mengimplementasikan
dalam kehidupan sehari-hari, di antaranya membiasakan diri untuk mensyukuri apa yang sudah diberikan oleh Allah. Tolong-menolong, memiliki rasa persaudaraan yang tinggi, tidak membeda-bedakan antara si kaya dan si miskin di lingkungan sekitar, baik di rumah maupun di sekolah. Demikian pembahasan pada kali ini tentang materi manfaat zakat fitrah. Mudah-mudahan apa yang telah disampaikan tadi dapat kita pahami dan dapat kita mengerti. Kita akan berjumpa kembali dalam pembelajaran selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.